Kekuatan ilmu mata ketiga Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah salah satu dewa Hindu yang paling kuat dan dikenal dengan banyak nama lainnya, Mahadeva, Mahayogi, Natraja, dan Bole Sankar. Dewa Siwa juga disebut sebagai Triambaka untuk mata ketiga, ditempatkan di dahinya. Ini adalah mata kebijaksanaan, bebas dari maya ilusi, dan dualitas kehidupan. Ini terlihat di luar yang jelas dengan persepsi yang jelas, dan menunjukkan satu apa yang benar. Mata ketiga Siwa selalu membuat orang terpesona. Dewa Siwa biasanya dikenal karena mata ketiganya. Mata yang memancarkan api dan membakar benda-benda menjadi abu. Dipercaya bahwa ketika Siwa sangat marah, dia membuka mata ketiga dan menghukum pelakunya. Mata ketiga Dewa Siwa juga kadang-kadang dikenal sebagai mata kebijaksanaan. Mata kanan dan kiri mewakili kegiatannya di dunia fisik sementara mata ketiga melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan rohaninya. Diyakini bahwa Dewa Siwa hanya membuka mata ketiga dalam kasus-kasus ekstrim ketika tidak ada lagi ruang tersisa untuk pengampunan dan tidak ada keraguan untuk memberikan kesempatan lain. Itu mata ketiganya yang memberinya nama perusak. Kapanpun Dewa Siwa membuka mata ketiga, itu menghancurkan orang yang kebetulan melihat penglihatan. Melalui mata ketiganya, Dewa Siwa mampu melihat melampaui yang tampak dan menghancurkan semua kejahatan. Kisah tentang asal-usul mata ketiga Dewa Siwa. Dipercaya saat pertama kali Siwa membuka mata ketiga adalah ketika dia marah dengan kematian istri pertamanya, Sati. Bahkan ketika Sati dilahirkan kembali sebagai Parwati, dia tidak akan keluar dari meditasi. Setelah kematian Dewi Sati, Dewa Siwa sangat berduka karena kematiannya. Jadi, Dewa Siwa menarik diri pergi ke sebuah gua dan melakukan meditasi yang mendalam. Ini adalah waktu ketika Sati dilahirkan kembali sebagai Parwati dan berangkat untuk menikahi Dewa Siwa. Namun terlepas dari semua upaya para dewa, Dewa Siwa tidak bisa keluar dari meditasi. Kemudian para dewa mengirim Kama, Dewa Cinta, untuk membawa Dewa Siwa keluar dari penebusan dosanya. Ketika Kama memukul Dewa Siwa dengan panahnya, mata ketiga Siwa membuka dan membakar Kama menjadi abu. Mata ketiga Siwa dengan demikian mewakili penolakan keinginan. Itu membunuh Kama, Dewa Cinta dan keinginan. Karena dengan menghancurkan Kama, Siwa tidak hanya menghancurkan keinginan, tetapi juga prinsip yang membuat seluruh dunia tetap hidup. Tanpa keinginan, lebah tidak akan pergi ke bunga, banteng tidak akan pergi ke sapi. Tidak akan ada penyerbukan, tidak ada reproduksi. Jika hewan tidak kawin, tidak akan ada kehidupan. Tidak akan ada pembaruan, tidak ada kebangkitan, tidak ada generasi. Musim semi tidak akan mengikuti musim dingin. Dunia akan berubah menjadi tanah kosong. Siwa menolak keinginan karena dia memahami bahwa ketika objek hasrat Dewi Sati hilang, ada duka cita dan amarah yang luar biasa yang berkembang dalam wujud. Oleh karena itu, menjauhi keinginan adalah cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan. Kisah lain dari mata ketiga Dewa Siwa adalah sebagai berikut. Suatu kali, Dewa Siwa duduk sepenuhnya terlibat dalam meditasi. Dewi Parvati, permaisurinya datang ke sana dan dengan main-main menutupi kedua matanya dengan kedua tangannya. Seketika, seluruh semesta terjerumus ke dalam kegelapan. Kekacauan menang di mana-mana. Bahkan Dewa Surga pun takut. Dengan kekuatan ilahinya, Siwa menciptakan mata ketiga di tengah dahinya. Api muncul dari mata ketiga dan dia mengembalikan cahaya di alam semesta. Panas yang dipancarkan oleh api mata ketiga menyebabkan tangan Parwati, yang menutupi mata kiri dan kanan Siwa, berkeringat. Keringat yang dipenuhi dengan kekuatan Siwa dan Parwati berubah menjadi seorang anak yang disebut Andaka. Anak itu dipanggil Andaka dan diadopsi oleh seorang pemuja Asura yang tak punya anak dari Dewa Siwa. Andaka tumbuh tanpa mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Di masa mudanya, Andaka melakukan penebusan dosa besar dan memperoleh anugerah bahwa dia tidak akan dibunuh oleh siapapun selain ayahnya. Setelah memperoleh anugerah, Andaka berangkat untuk menaklukkan dunia. Selama perjalanannya dia menemukan Parvati dan terpesona oleh kecantikannya, dia memutuskan untuk menjadikannya istrinya. Dia mengejarnya dan kemudian Parvati memanggil Parameswara untuk menyelamatkannya. Siwa datang menyelamatkannya dan menusuk Andaka di trisulanya. Andaka menyadari kebenaran kelahirannya dan meminta maaf atas hasrat jiwanya. Sejak insiden yang disebutkan di atas, mata ketiga Dewa Siwa disimpan untuk penghancuran.
Kisah ini juga menggambarkan sisi gelap dari mata ketiga yang menolak semua keinginan duniawi karena keinginan juga penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa keinginan, dunia akan berdiri diam. Tidak akan ada reproduksi, tidak ada generasi. Ada satu insiden lagi yang memaksa Siwa membuka mata ketiga. Setelah Indra dan Brihaspati pergi ke Kailas untuk bertemu Dewa Siwa. Mengetahui bahwa Dewa Siwa akan menguji mereka, dengan menyamar sebagai pertapa. Siwa menjadi marah dengan tindakan Indra ini dan matanya memerah dan Indra ketakutan. Kemarahan ini menyebabkan mata ketiga Siva terbuka, hampir membunuh Indra. Brihaspati mengenali Siwa dan berdoa kepadanya, meminta dia untuk mengampuni Indra. Dewa Siwa memaafkan Indra dan untuk menyelamatkan Indra. Siwa mengirim api dari matanya ke arah lautan dan setelah bertemu dengan lautan itu menjadi seorang anak dalam bentuk anak laki-laki yang dikenal sebagai Jalandhara. Dewa Indra diselamatkan oleh doa-doa Brihaspati.